Chapter 1 Crimson. Crimson dalam bahasa Indonesia berarti merah darah atau merah tua. Sakit. Kepalaku sakit sekali. Mimpi yang indah dalam sekejap sirna. Masih dalam keadaan setengah tidur, tiba-tiba Zhou Mingrui merasakan nyeri yang tidak biasa dalam kepalanya, seakan-akan seseorang memukul kepalanya dengan tongkat secara keji, secara berulang-ulang, atau lebih tepatnya seperti ada benda tajam yang ditusukkan tepat di pelipisnya, kemudian benda itu diputar. Zhou Mingrui mengerang. Kemudian dia berusaha untuk berbalik badan, mengangkat kepala, dan berdiri. Namun badannya terasa seperti memberontak. Tangan dan kakinya menolak untuk bergeser, membuat dirinya seakan-akan lumpuh tak berdaya. Lalu Zhou Mingrui berkata di dalam hatinya, "Jika melihat dari apa yang terjadi, sepertinya aku masih belum bangun dari tidur. Ini pasti mimpi. Atau jangan-jangan nanti saat aku merasa sudah bangun, ternyata aku masih tidur." Zhou Mingrui tidak asing dengan pengalaman membingungkan semacam ini. Saat ini ia kesulitan untuk berkonsentrasi. Dia harus segera bisa bergerak dan menghilangkan kabut yang menyelimuti pikirannya saat ini. Namun bahkan saat ia berusaha sangat keras untuk fokus, dia gagal. Sesaat ia berhasil fokus, namun beberapa saat kemudian fokusnya hilang. Pikirannya menolak untuk ia kontrol. Kemudian gambar, pemikiran dan ingatan asing tiba-tiba secara perlahan bermunculan di pikirannya. Kenapa tiba-tiba aku mengalami rasa sakit kepala yang parah di tengah malam? Dan rasanya sakit sekali. Mungkinkah aku mengalami perdarahan otak? Sial. Jangan-jangan apakah aku akan mati muda? Kenapa sekarang rasanya tidak sesakit sebelumnya? Tapi kenapa terasa seperti pisau tumpul mengiris otakku? Sepertinya aku tidak akan bisa melanjutkan tidurku lagi. Bagaimana bisa aku bekerja besok? Kenapa aku masih memikirkan pekerjaan? Aku kan sakit kepala, tentu saja aku harus mengambil izin libur. Aku tak perlu khawatir pada omelan manajer. Selain itu, ini tidak terlalu buruk juga, hehehe. Aku bisa mendapat waktu luang untuk diriku sendiri. Rasa sakit terus menyerang kepala Zhou Mingrui. Zhou Mingrui kemudian perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan sampai akhirnya mampu untuk mengangkat punggung dan membuka matanya. Akhirnya dia terbebas dari lamunannya. Pandangan yang awalnya kabur berangsur-angsur jelas dan tampak lingkungan sekitar berwarna merah tua atau crimson. Yang terlihat hanya meja belajar terbuat dari kayu yang kokoh berada di depannya. Tepat di tengah meja tersebut terdapat buku yang sedang terbuka dengan halaman yang berwarna kuning dan kasar. Pada halaman buku tersebut terdapat tulisan yang berwarna hitam pekat dan huruf yang aneh dan mencolok. Nampaknya Zhou Mingrui tertidur sambil duduk di depan meja belajarnya. Di sebelah kiri buku tersebut terdapat tumpukan buku yang tersusun rapi, kira-kira 8 tumpuk. Dinding di sebelah kanan terdapat pipa yang berwarna putih keabu-abuan, serasi dengan warna dindingnya, dan terdapat lampu dinding yang terhubung dengan pipa-pipa tersebut. Lampu tersebut bergaya barat klasik dan berukuran sekitar separuh ukuran kepala orang dewasa. Diagonal di bawah lampu tersebut terdapat botol tinta yang berwarna hitam. Permukaannya timbul membentuk pola malaikat. Di depan botol tinta tersebut terdapat ballpoint berwarna gelap dan berbentuk lonjong. Ujung ballpoint tampak berkilau, sedangkan penutup ballpointnya tepat berada di sebelah pistol revolver. Pistol revolver? Zhou Mingrui benar-benar terkejut. Hal-hal yang ada di sekelilingnya tampak asing baginya. Ini tidak tampak seperti kamarnya. Saat kebingungan dan terkejut, ia menemukan fakta bahwa cahaya merah yang menyelimuti meja, buku, botol tinta, dan bolpen tersebut berasal dari luar jendela kamarnya. Tanpa sadar, ia menatap ke atas, luar jendela, dan tampak bulan berwarna crimson
atau merah tua menyala terang di tengah gelap dan sunyinya malam. Wah. Zhou Mingrui entah mengapa merasa merinding lalu terhenyak dan berdiri. Namun sebelum kakinya benar-benar tegak, kepalanya kembali terasa sakit. Hal ini membuatnya terduduk kembali di kursi kayu tempat dia sebelumnya terduduk. Au! Sedikit terasa nyeri, Zhou Mingrui mencoba berdiri kembali dengan menopang tubuhnya. Ia melihat di sekelilingnya dengan gelisah sembari mencoba mengenali lingkungan di mana ia saat ini berada. Kamarnya tidak terlalu luas, dengan pintu coklat di kedua sisi ruangan. Di dekat dinding di seberang meja, terdapat tempat tidur susun yang terbuat dari kayu. Di antara tempat tidur dan pintu kiri, terdapat sebuah almari. Kedua pintunya terbuka dan di bawahnya ada 5 buah laci. Di samping almari terdapat pipa berwarna putih keabu-abuan yang sama dan menempel di dinding setinggi orang dewasa. Namun pipa ini terhubung dengan alat mekanik aneh dengan gear dan laker yang terekspos. Alat ini tersambung oleh pipa dengan sebuah alat lain yang mirip seperti kompor arang dan berada di pojok ruangan dekat dengan meja, bersama dengan panci dan peralatan dapur lainnya. Di seberang pintu sebelah kanan, terdapat cermin untuk berkaca yang bagian bawahnya terbuat dari kayu dan berpola yang sangat sederhana. Zhou Mingrui menatap pantulan dirinya yang sekarang di cermin tersebut. Rambut hitam, mata coklat, kemeja berbahan linen, badan yang kurus, dan tampilan rata-rata. Ini, Zhou Mingrui segera menganalisa semua hal-hal yang membingungkan yang terjadi. Revolver dengan gaya Eropa kuno, dan bulan berwarna crimson atau merah tua yang tampak berbeda dengan bulan yang ada di bumi. Ini dapat berarti satu hal. Mungkinkah aku telah bertransmigrasi? Zhou Mingrui sedikit membuka mulutnya. Dia tumbuh dengan membaca novel-novel yang mengfantasikan hal-hal yang mirip dengan yang dialami Zhou Mingrui saat ini, yaitu masuk ke isekai atau reinkarnasi ke dunia lain. Namun ia sadar bahwa sulit untuk menerima kenyataan kalau dia sendiri yang berada pada situasi tersebut. Ini mungkin arti dari mencintai fantasi. Dalam sekejap, Zhou Mingrui telah bersumpah serapah pada dirinya sendiri sambil berusaha untuk keluar dari situasi ini. Jika bukan karena nyeri di kepalanya yang terasa sangat nyata, ia pasti akan menganggap kejadian ini hanya mimpi. Tenang. Setelah beberapa kali menarik nafas dalam, Zhou Mingrui berusaha untuk tidak panik. Pada saat itu, ketika pikiran dan tubuhnya mulai tenang, tiba-tiba aliran memori mulai masuk dan memenuhi pikirannya, dan perlahan-lahan nampak di pikirannya. Klein Moretti, warga kontinen utara kerajaan Lone Kingdom, wilayah Awa, kota Tingen. Dia juga baru saja lulus dari jurusan sejarah di Universitas Khoi. Ayahnya adalah sersan dari tentara kerajaan yang mengorbankan dirinya saat terjadi konflik kolonial dengan kontinen selatan. Uang santunan dari kerajaan membuat Klein berkesempatan untuk belajar di sekolah bahasa swasta, yang kemudian menjadi batu loncatan untuk masuk ke universitas. Ibunya mengabdikan diri kepada Dewi Evernight. Dia meninggal dunia tepat di saat Klein lolos ujian masuk ke Universitas Khoi. Klein Moretti juga memiliki kakak laki-laki dan adik perempuan. Mereka tinggal bersama di apartemen dengan 2 tempat tidur. Keluarga mereka bukan keluarga kaya, bahkan bisa dikatakan kekurangan. Saat ini keluarga dinafkahi seorang diri oleh kakak laki-laki yang bekerja di perusahaan ekspor-impor sebagai sekretaris. Sebagai seorang sarjana sejarah, Klein mengerti tentang ilmu bahasa kuno yaitu bahasa Vesak, yang dianggap sebagai asal-muasal semua bahasa di kontinen utara. Klein juga mengerti ilmu bahasa Hermes yang seringkali tertulis di makam-makam kuno. Selain itu juga sebagai teks yang berhubungan dengan pengorbanan dan ritual keagamaan. Bahasa Hermes? Pikir Zhou Mingrui sambil tangannya memegang pelipis yang masih terasa nyeri. Ia mengarahkan pandangannya ke arah buku yang terbuka di meja. Ia menyadari bahwa teks yang tertulis di kertas kuning yang awalnya ia anggap aneh, lama-kelamaan menjadi teks yang dapat ia baca. Ini ditulis dengan bahasa Hermes. Di kertas itu tertulis,
Semuanya akan mati termasuk aku. Hah? Zhou Mengrui merasa ngeri membaca tulisan itu. Secara insting, ia mundur untuk menjauh dari buku dan teks yang bertuliskan hal mengerikan itu. Menjadi sangat lemah, ia hampir jatuh namun masih berhasil berpegangan pada ujung meja dengan tangan yang masih gemetar. Ia merasa udara di sekitarnya bergulak seperti ada suara bising yang lirih berbunyi di udara. Rasanya seperti mendengar cerita horor dari para orang tua saat ia masih kecil. Ia menggelengkan kepala yakin bahwa semua ini hanya ilusi. Zhou Mengrui kemudian mampu menyeimbangkan diri dan mengalihkan pandangan dari buku catatan tersebut sambil berdiri tegak untuk mengambil nafas. Saat ini pandangannya tertuju pada revolver. Pertanyaan muncul di benak Zhou Mengrui. Dengan kondisi keuangan keluarga kalian saat ini, bagaimana mungkin mereka punya uang untuk membeli revolver? Pikir Zhou Mengrui sambil menggerutkan keningnya. Kemudian pandangan Zhou Mengrui tertuju pada bekas tangan yang menempel di samping meja berwarna merah, lebih merah daripada warna cahaya bulan saat itu. Bekas tangan yang menempel tersebut terbuat dari darah. Bekas tangan dari darah? Zhou Mengrui membalikkan tangannya yang masih memegang ujung meja. Ia melihat telapak tangan dan jari-jarinya tertutup oleh darah. Pada saat yang sama, rasa sakit di kepalanya masih berlanjut. Walaupun sudah lebih berkurang, namun rasa sakitnya masih ada. Apakah aku telah memukul kepalaku sendiri? Zhou Mengrui mencari tahu yang telah terjadi sambil berbalik badan dan menghampiri cermin yang berada di kamarnya. Beberapa langkah kemudian, seseorang dengan rambut hitam, perawakan yang medium, dan bermata coklat tampak jelas di dalam cermin di depannya. Orang ini memiliki aura seorang berpendidikan. Apakah ini aku yang sekarang? Klein Moretti. Zhou Mengrui terpaku sejenak. Karena tidak ada cahaya yang cukup saat malam, ia tidak dapat melihat dengan jelas. Kemudian ia melanjutkan berjalan ke depan sampai hanya berjarak 1 langkah dari cermin itu. Dengan bantuan cahaya merah yang berasal dari rembulan, ia memeriksa pelipisnya melalui pantulan cermin. Tampak di sisi pelipisnya ada sebuah luka berbentuk bulat aneh, dengan pinggiran luka tersebut seperti bekas terbakar. Bekas darah tampak di sekitar luka dan terdapat bekas cairan otak yang juga menetes pelan bercampur dengan darah. Chapter 1 berakhir. Kemudian kita lanjut ke chapter 2. Chapter 2 ini berjudul Situasi. Tep, tep, tep. Suara darah menetes. Zhou Mengrui merinding ketakutan dengan pemandangan yang ia saksikan. Orang yang terpantul di cermin bukanlah dirinya, melainkan seperti sesosok mayat yang sudah mulai pucat. Bagaimana bisa orang dengan luka yang sangat parah masih bisa tetap hidup? Ia kemudian melihat sisi lain di pelipisnya. Meskipun jarak dengan cermin tidak terlalu dekat dan pencahayaan kamar yang kurang, ia masih dapat melihat lukanya menembus ke sisi pelipis yang lain dan darah pun tampak masih menetes. Zhou Mengrui mengambil nafas dalam sambil menenangkan diri. Ia kemudian memegang dada kirinya untuk merasakan detak jantung yang merupakan tanda-tanda kehidupan. Kemudian ia menyentuh kulitnya. Teraba agak dingin namun masih terasa adanya hangat kehidupan. Ia lalu jongkok dan setelah memastikan bahwa kakinya dapat ditekuk, Zhou Mengrui berdiri lagi dan menenangkan diri. Apa sebenarnya yang terjadi? Ia bergumam dengan kesal. Ia berencana memeriksa luka kepalanya sekali lagi dengan lebih serius. Zhou Mengrui maju 2 langkah kemudian berhenti. Cahaya bulan merah tergolong redup sehingga tidak cukup terang untuk melakukan pemeriksaan seriusnya. Potongan memori muncul saat Zhou Mengrui melihat ke arah pipa yang berwarna putih keabu-abuan dan lampu dinding bergaya kuno yang menempel di dinding tepat di sebelah meja belajar. Itu adalah lampu umum berbahan bakar gas yang banyak digunakan saat ini. Nyala apinya stabil dan terang. Kemampuannya sungguh luar biasa. Dengan kondisi keluarga Klein Moretti saat ini, bahkan memakai lampu berbahan bakar minyak tanah hanyalah sebuah mimpi, apalagi lampu dengan bahan bakar gas. Memakai lilin adalah hal yang paling masuk akal untuk kondisi mereka saat ini. Namun,
Sejak 4 tahun yang lalu, saat Klein Moretti harus begadang sampai tengah malam untuk dapat masuk ke Universitas Koi, kakaknya yang bernama Benson merasa hal ini adalah hal yang penting untuk keluarganya di masa yang akan datang, sehingga ia bersikeras untuk membuat lingkungan belajar yang mendukung untuk Klein walaupun mungkin harus berhutang. Tentu saja Benson, orang yang berpendidikan dan telah bekerja bertahun-tahun, bukanlah orang yang sembrono yang tidak memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Ia punya banyak jalan keluar. Ia meyakinkan pemilik apartemen yang disewa Klein bahwa meningkatkan standar apartemen dengan cara memasang pipa gas dapat meningkatkan jumlah penyewa apartemen di masa mendatang. Pemilik apartemen terbujuk dan menyiapkan uang untuk instalasi pipa gas tersebut. Dan dengan koneksinya di perusahaan ekspor-impor, ia dapat memberi lampu gas baru dengan harga di bawah harga pasar. Pada akhirnya, ia hanya perlu mengambil tabungannya tanpa perlu berhutang. Setelah potongan memori tersebut lewat di pikiran Zhou Mingrui, ia mendekat ke pipa dekat meja belajarnya dan membuka katup gas, kemudian memutar tuas lampu gas untuk menyalakannya. Dengan suara memancar, percikan api pun keluar. Namun cahaya tidak muncul seperti yang ia harapkan. Ia memutar tuas tersebut berkali-kali namun lampu gas tak kunjung menyala. Keadaan pun masih gelap. Zhou Mingrui memegang pelipis dengan jari telunjuk sambil mencari tahu penyebabnya dengan cara mengingat kepingan memori yang melintas di pikirannya. Beberapa saat kemudian, ia berbalik dan menuju pintu. Ia sampai di instalasi mesin yang menempel di dinding dan terhubung dengan pipa-pipa yang berwarna putih keabu-abuan. Ini adalah gas meter. Setelah melihat gear dan leker yang tampak di mesin tersebut, Zhou Mingrui mengambil koin dari saku celananya, berwarna kuning tua dan tampak kilau perunggu. Terdapat ukiran potret laki-laki dengan mahkota di kepalanya dan angka 1 di sisi sebaliknya. Zhou Mingrui tahu bahwa koin ini adalah alat tukar paling dasar di kerajaan Lun Kingdom. Namanya adalah penny tembaga. 1 penny kira-kira sama dengan 3 atau 4 yuan Cina, atau jika dalam rupiah setara dengan 6.600 sampai 8.900 rupiah. Sebelum ia bertransmigrasi ke dunia ini. Selain 1 penny, terdapat juga pecahan seperti 5 penny, setengah penny, dan seperempat penny. Walaupun sudah dibagi dalam pecahan, namun tidak dipecah ke nilai nominal yang cukup kecil, sehingga di kehidupan sehari-hari, seseorang perlu membeli banyak hal hanya untuk menghabiskan sebuah koin. Koin ini hanya dicetak dan diedarkan setelah Raja George III diangkat. Setelah memutar koin beberapa kali, Zhou Mingrui memasukkan koin tersebut ke dalam slot koin gas meter. Kling, klang. Setelah koin tersebut masuk ke mesin, terdengar suara gemuruh gear berputar. Zhou Mingrui menatap meteran selama beberapa detik sebelum akhirnya kembali mendekati meja dan memutar tuas lampu gas untuk menyalakannya. Setelah beberapa kali mencoba, terdengar suara tajam. Api muncul dan segera membesar. Awalnya terang muncul di bagian dalam lampu sebelum akhirnya menyelimuti ruangan dengan cahaya terang yang menghangatkan. Kamar yang gelap sekejap menjadi terang dan cahaya merah dari bulan tergantikan oleh sinar lampu. Zhou Mingrui merasa tenang dan segera menuju kembali ke depan cermin. Kali ini ia akan memeriksa pelipisnya dengan seksama tanpa melewatkan satu detail pun. Setelah beberapa kali memeriksa, ia menyadari bahwa selain dari bercak darah, cairan sudah tidak lagi mengalir dari luka aneh tersebut. Seakan-akan lukanya baru saja mendapatkan obat pembeku darah yang sangat mujarab. Dan lagi jaringan pada luka yang dengan perlahan mulai tumbuh dan menutup luka aneh tersebut. Jika terus begini, kira-kira akan memakan waktu 30-40 menit sebelum lukanya menutup dengan sempurna. Apakah ini efek penyembuhan dari transmigrasi? Ucap Zhou Mingrui dengan perlahan. Setelah menenangkan pikirannya, ia membuka laci dan mengambil sabun kecil dan salah satu handuk lama compang-camping yang tergantung di sisi almari. Lalu kemudian membuka pintu. Setelah itu, Zhou Mingrui keluar dan menuju kamar mandi umum yang digunakan oleh para penyewa apartemen di lantai 2. Benar, aku harus membersihkan bercak darah di kepalaku. Jika tidak, maka akan nampak seperti kasus pembunuhan.
Hal ini sungguh menakutkanku. Tapi jika aku membuat takut adik perempuanku Melissa, saat dia bangun awal besok pagi, pasti akan menimbulkan masalah baru. Koridor di luar kamar tampak gelap gulita. Yang nampak hanya siluet tipis di ujung koridor yang muncul karena sinar merah dari bulan. Siluet itu tampak seperti sepasang mata monster yang mengawasi siapapun yang terjaga di tengah malam. Zhou Mingrui mempercepat langkah kakinya menuju kamar mandi dengan gemetar karena rasa takut yang ia rasakan. Sesampainya di dalam kamar mandi, cahaya merah dari bulan tampak lebih terang, membuatnya dapat melihat dengan lebih jelas. Zhou Mingrui berdiri di depan wastafel dan menyalakan keran. Bersamaan dengan suara air yang keluar dari keran, ia teringat dengan pemilik apartemen yang ia sewa, Tuan Frankie. Berperawakan kurus pendek, sering berpakaian menggunakan setelan kemeja dan rompi dilengkapi dengan topi model top hat. Karena air juga masuk ke dalam biaya sewa, Tuan Frankie selalu aktif mengecek kamar mandi untuk mencatat apakah ada suara air yang mengalir. Jika suara air terlalu berisik, Tuan Frankie yang biasanya sopan santun akan kehilangan kesabarannya dan menggedor-gedor pintu kamar mandi dengan tongkat jalannya. Kemudian meneriakkan kalimat-kalimat seperti, "Dasar pencuri!" Lalu, "Pemburusan adalah masalah serius. Kutandai kau. Jika aku lihat yang terjadi lagi, minggat sana. Sekalian dengan barang-barang jelekmu itu. Pegang kata-kataku. Ini adalah apartemen paling value for money di kota Tingen. Kau takkan bisa cari pemilik apartemen baik seperti aku dimanapun." Sambil menyingkirkan pikiran-pikiran tentang pemilik apartemen, Zhou Mingrui menggunakan handuk basah untuk membersihkan bercak darah dari wajahnya berulang-ulang. Setelah memeriksa tubuhnya dengan bantuan cermin di kamar mandi dan memastikan bahwa yang tersisa tinggal luka di pelipis dan wajah pucatnya, Zhou Mingrui kemudian melepas kemeja linennya dan mencucinya dengan sabun batang yang ia bawa sebelumnya untuk menghilangkan bercak darah di bajunya. Saat itu ia mengerutkan alis dan teringat tentang kemungkinan masalah yang terjadi. Luka yang dialami terlalu parah dan banyak sekali darah yang keluar. Selain di tubuhnya, di kamarnya masih terdapat bercak-bercak darah. Beberapa menit kemudian, setelah Zhou Mingrui selesai mencuci kemeja dan membersihkan dirinya, ia bergegas menuju kamar dan dengan handuk yang basah, ia mengelap bekas darah di meja dan kemudian dengan bantuan cahaya lampu gas, ia memeriksa semua tempat yang mungkin terlewatkan. Ia segera menemukan bahwa ada sejumlah besar darah bercecer ke lantai di bawah meja dan ada peluru kuning di sisi kiri tembok. Menembakkan peluru dengan pistol yang diarahkan ke pelipis? Setelah menganalisa dan mencocokkan petunjuk yang ia dapat sejauh ini, Zhou Mingrui memiliki gambaran dasar bagaimana cara Klein meninggal. Ia tidak terburu-buru untuk memastikan dugaan yang benar atau salah. Ia lebih memilih menghapus noda darah dan membereskan tempat kejadian terlebih dahulu. Setelah itu, ia mengambil peluru dan kembali ke sisi meja. Kemudian ia membuka silinder pistol dan mengisikan peluru ke dalamnya. Total 5 peluru dan 1 selongsong peluru. Semuanya memiliki kilauan kuningan. Memang, Zhou Mingrui melihat ke selongsong peluru yang kosong di depannya dan mengisikan peluru itu kembali ke dalam silinder, lalu mengangguk. Ia mengalihkan pandangannya ke arah kiri dan mengarah ke kalimat yang tertulis di buku catatan, "Semua akan mati, termasuk aku." Melihat tulisan itu, muncul pertanyaan baru di benak Zhou Mingrui. Dari mana senjata ini berasal? Apakah ini bunuh diri atau pemalsuan bunuh diri? Masalah pelik apa yang dihadapi oleh seorang lulusan sejarah yang berasal dari keluarga sederhana? Mengapa bunuh diri dengan cara seperti ini hanya meninggalkan sedikit bekas darah? Apakah karena aku bertransmigrasi di waktu yang tepat sehingga memberikan efek penyembuhan? Setelah merenung sejenak, Zhou Mingrui berganti baju dengan kemeja linen lain. Ia duduk di kursi dan mulai memikirkan hal-hal yang lebih penting. Hal-hal yang terjadi pada Klein Moretti bukanlah sesuatu yang Zhou Mingrui khawatirkan. Masalah sebenarnya adalah mencari tahu alasan transmigrasinya dan apakah ia bisa kembali. Orang tuanya,
saudaranya, teman dan sahabatnya, dunia internet yang memesona dan segala macam makanan lezat. Ini adalah alasan yang mendorongnya untuk kembali. Klik, klik, klik. Tangan kanan Zhou Mingrui tanpa sadar mengeluarkan silinder dari pistol dan memasukkannya kembali secara berulang-ulang. Ya, begitu tak banyak perbedaan antara periode ini dan masa lalu. Aku hanya sedikit kurang beruntung, tapi kenapa aku harus bertransmigrasi tanpa alasan yang jelas? Nasib buruk. Oh iya, aku mencoba ritual peningkatan keberuntungan sebelum makan malam hari ini. Sekelebat ingatan lewat di pikiran Zhou Mingrui, menerangi ingatan yang tertutup oleh kabut kebingungan. Sebagai seorang politisi di balik keyboard, sejarawan di balik keyboard, ekonom di balik keyboard, ahli biologi di balik keyboard, dan ahli folklore di balik keyboard yang terkualifikasi, ia selalu menganggap dirinya mengetahui sesuatu tentang segalanya. Walaupun pengetahuan itu hanya dia tunjukkan saat ada diskusi internet dan hanya di balik keyboard. Tentu saja sahabatnya sering mengejeknya sebagai hanya mengetahui sedikit tentang segalanya, dan salah satunya adalah ramalan Tiongkok. Ketika ia mengunjungi kampung halamannya tahun lalu, ia menemukan sebuah buku yang dijilid dengan benang yang berjudul Ramalan Klasik dan Seni Misterius Dinasti Qin dan Han di sebuah toko buku tua. Kelihatannya cukup menarik dan dapat membantunya untuk membuat postingan di internet, jadi ia membelinya. Sayangnya ketertarikannya hilang seketika. Tulisan di buku itu ditulis secara vertikal yang membuat kesan membaca buku itu menjadi buruk. Yang ia lakukan hanyalah membolak-balik halaman awal sebelum akhirnya melemparkannya ke sudut ruangan. Zhou Mingrui mengalami serentetan kesialan dalam sebulan terakhir. Kehilangan ponselnya, pelanggan melarikan diri setelah menipunya, dan membuat kesalahan di tempat kerja. Baru pada saat itulah ia tiba-tiba teringat ritual peningkatan keberuntungan yang ditulis di halaman awal buku Ramalan Klasik dan Seni Misterius tersebut. Selain itu, persyaratannya sangat sederhana tanpa perlu keahlian khusus. Yang ia butuhkan hanyalah mendapatkan 4 porsi makanan pokok dari daerahnya dan meletakkannya di 4 sudut kamarnya. Bisa ditempatkan di furnitur seperti meja dan lemari. Kemudian sambil berdiri di tengah ruangan, ia harus mengambil 4 langkah berlawanan arah jarum jam untuk membentuk persegi. Langkah pertama mengharuskan ia untuk dengan tulus melantunkan berkah berasal dari Sang Abadi, penguasa langit dan bumi. Langkah kedua adalah melantunkan dalam hati berkah berasal dari Sang Angkasa, penguasa langit dan bumi. Langkah ketiga adalah berkah berasal dari Sang Tirch yang agung, penguasa langit dan bumi. Langkah keempat yaitu berkah berasal dari Sang Bangsawan Surgawi, penguasa langit dan bumi. Setelah keempat langkah, ia harus memejamkan mata dan menunggu 5 menit di tempat awal. Dengan demikian, ritual tersebut dianggap selesai. Karena tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, ia mencari buku itu, mengikuti apa yang tertulis di sana, dan melakukan sebelum makan malam. Namun, tidak terjadi apa-apa saat itu. Siapa sangka ia akan bertransmigrasi pada tengah malam. Transmigrasi. Kemungkinan besar, hal ini terjadi karena ritual peningkatan keberuntungan. Benar, aku harus mencobanya di sini besok. Jika memang karena itu, aku punya peluang untuk bertransmigrasi kembali. Zhou Mingrui berhenti memainkan silinder pistolnya, lalu tiba-tiba duduk tegak. Bagaimanapun, ia harus mencobanya walaupun kecil kemungkinannya berhasil. Chapter 2 selesai.